Baik, untuk teman-teman yang mau ujian proposal, boleh raise hand. Ada berapa? Boleh raise hand yang mau ujian proposal. Ya, 7, 8, 9, 10. Oh, 30. Yang mau ujian proposal, 31, 31, 32. Yang mau ujian proposal, tiga delapan. Yang mau ujian proposal, hampir 50 enggak? 39, masih 39. Yang mau ujian proposal, 40, 41. Ada lagi? Yang mau ujian proposal? Oke. Yang mau ujian proposal ada lagi? 44. Nah, oke ya. Teman-teman yang mau ujian proposal nih, ada sekitar 44 terakhir data ya. Eh, untuk yang belum berprogres sama sekali, yang belum ke dosen pembimbing, atau yang belum direspon sama dosen pembimbingnya, ada? Untuk yang mau proposal, belum menemui dosen pembimbing, atau pembimbingnya belum ada respon? Ada? Siapa? Mungkin bisa open mic-nya. Yang belum bimbingan, belum berprogres bab 1, atau judul aja belum di ACC nih sama dosen pembimbingnya. Ada di sini? Autia Autia Mutkiro? Autia? Ya, Bu. Hah? Sudah menemui dosen pembimbingnya? Sudah, Bu. Siapa? Pak Henry. Pak Henry. Oke. Teman-teman yang lain juga sudah melakukan bimbingan? Kamu bimbingannya satu tim nggak? Autia? Autianya hilang? Iya, Bu. Nah, kamu satu tim sudah bimbingan semua Sudah, Bu. sama Pak Henry. Kemudian Iya, Bu. progresnya gimana? Disuruh Pak Henry mengerjakan sampai beberapa? Eh, Bab 1 aja atau sudah langsung bab 3? Kemarin sampai dijelasin bab 1. Kemarin dijelasinnya. Oh, baru bab Terus, 1. iya, Bu. Tapi saya kerjain aja lanjut bab 2. Ya. Berarti untuk Terus, mm-mm. terus besok bimbingan offline gitu, Bu. Oh, oke oke. Sejauh ini ada kendala nggak? Kalau saya nggak ada sih, Bu. Oh, oke, sip, sip. Nah, oke. Karena ini minggu depan kalian harus daftar proposal ya, teman-teman ya. Jadi paling enggak pekan ini tuh kalian harus sudah berprogres bab 1 sampai 3 gitu. Kira-kira teman-teman ada yang mengalami kendala? Anak bimbingannya Pak Zaki mungkin? Anak Pak Zaki yang mau proposal ada di sini? Ini ada anaknya Pak Hilmi. Anaknya Pak Hilmi?
Yang mau proposal? Ada? Misalnya Pak Hilmi nggak ada. Oh, Pak F. Rizal. Anaknya Pak F. Rizal ada? Saya, Bu. Oke, Fadila. Fadila kan benar ya? Oh, Syamil. Emil. Oh, Syamil. Oke, anaknya siapa? Syamil. Pak F. Rizal. Pak F. Rizal. Udah diskusi sama Pak F. Rizal. Baru kemarin fiksasi judul sih Bu ACC. Cuman kalau instruksi kayak kamu kerja ini belum Bu. Oh, Ya, oke. jadi ikut teman aja sih nanti diajarnya sama teman gitu Bu. Ah, Kayak ya. bikinnya apa, nyari referensi di mana gitu Bu. Nah, iya. Jadi karena ini kamu diskusinya ini enggak sama setim enggak Syamil kemarin sama Pak F. Setim apa maksudnya Bu? Setim itu satu tim satu kelompok itu. Pokoknya semua anak Pak F Rizal lagi diskusi gitu loh. Habis Lewat ini. chat Bu, PC doang. Oh, gitu. Oke, oke. Soalnya kalau saya itu kadang kan pokoknya saya bikin tim gitu loh. Ini tim ini hari ini, tim ini hari ini. Pokoknya ini kita bahas bab ini gitu loh. Jadi sekali suruh semuanya udah paham. Maksud saya tuh gitu. Sekelompok anak angkatannya Pak F. Oke, berarti Syamil belum belum nyusun ya? Ya saya baru cover terus baru nyari referensi Bu dari baru ngeliat web-webnya gitu. Oke, oke. Oke, Syamil ya. Ini yang apa? Jadi catatan juga. Oke, yang lain anaknya Pak F lagi ada? Fadila? Menambahkan tadi Mm-mm. kalau Pak F. Rizal itu memang nggak ngasih tahu ngelanjutin apa-apanya. Tapi kalau saya sendiri kan nanya eh, Pak apa yang harus dilanjutin dulu gitu. Nah Pak F. Rizal ngasih tahu misalkan kerjain bab 1 dulu gitu. Jadi Iya, emang betul. Pak F. Rizal mungkin kudu ditanya dulu sih. Mm-mm, mm-mm. Ya, oke. Betul. Memang ada tipe-tipe dosen yang kayak gitu. Ada tipe-tipe orang apa dosen itu yang ayo sekarang ngajarkan bab satu semua. Ayo ngajarkan bab 2 semua kayak gitu ya teman-teman. Tapi saya di sini hanya apa akan terus memastikan bahwa teman-teman itu sudah berprogres gitu. Jangan sampai telat. Apalagi minggu depan kita harus sudah ikut ujian proposal. Jadi saya harapkan teman-teman di sini nggak ada yang itu ya nggak ada yang nggak ikut ujian proposal. Kalau nggak ikut ujian proposal semester ini, kalian pasti tambah semester di semester depan. Gitu, ya. Makanya saya pastikan semuanya harus mulai berprogres dulu nih. Ada lagi yang belum berprogres, bab 1? Nggak ada. Silakan ya, kalau ada kendala ya teman-teman. Jadi saya nggak ngecekin sekitar berapa ini, 113 orang ya, satu-satu. Halo Bu, Iya, silakan Dimas. izin bertanya Bu. Mm-mm, Itu kan saya udah mengerjakan sampai bab 3 Bu ya. mm-mm. Nah, itu untuk surat persetujuan dosen pembimbing itu dari kita atau dari dosen Bu? Dimas, kamu statusnya apa? Masih pengen ujian proposal Bu. Ujian proposal. Terus? Ini sih saya udah selesai sampai bab 3 dan udah dikoreksi sama dosen pembimbing juga gitu. Nah nanti kan untuk apa namanya ujian proposal tuh ngupload di Siska Bu ya. Ya, Itu ada surat persetujuan, salah satu syaratnya ada surat persetujuan dosen pembimbing ujian proposal. Nah itu tuh yang isi kita atau dari dosen Bu? ya, sebenarnya mahasiswanya sendiri, tapi kayaknya sekarang belum dibuka ya, baru dibuka pekan depan. Jadi kalian bisa ceknya itu di pekan depan, gitu. Jadi Baik, template suratnya itu sudah ada, tinggal nanti mengisi. baik. Berarti tuh Ya, yang isi kita mahasiswa Bu ya? Bukan. Heeh. Hmm. Iya betul, Baik. mahasiswa. Ya. Cukup Bu. Mm. Terima kasih Oke, Bu. anaknya siapa kamu, Dimas? Pak Khairul Umam Bu. Oh, Pak Umam. Oke, Iya. teman-teman yang satu tim sudah pada itu juga berprogres. Kebanyakan udah duluan Bu proposalnya di semester kemarin. Oh, oke, oke. Iya. Ya. Baik Bu. Oke, oke. Eh, ada yang lain? Silakan. Ada kendala yang lain? Oke.
Baik, nanti kalau misalnya ada kendala, teman-teman langsung aja ya ditanyakan, karena saya nggak bisa cek satu-satu, jadi saya cuma ambil ngacak aja nanya gitu kan, ada kendala apa enggak. Kalau misalnya teman-teman nggak usah malu ya, karena mumpung kita ada sesi diskus seperti ini. Baik, eh, jadi untuk teman-teman yang mau proposal, saya ingatkan lagi, kalian harus cek itu ya dokumen pentingnya ya. Kemarin kan sudah ada link ya, link yang saya share di apa namanya grup, itu silakan di download semua, saya ambil semua. Ada pedoman TA, ada template TA, kemudian ada rubrik penilaian. Nah ini yang akan kita bahas ya. Oke, tolong nanti juga diperhatikan ya teman-teman yang mau proposal utamanya. Nah, oke. Ini adalah pedoman TA. Jadi teman-teman yang mau proposal boleh buka pedoman TA juga, template sama rubrik plus progress ya atau TA-nya gitu. Nah, teman-teman, pedoman TA ini mengatur secara keseluruhan tentang template sebenarnya ya, tapi kalian nanti bisa baca-baca lagi mulai dari daftar isi aja ya, daripada kalian baca segini banyak pasti nggak mau ya. Cek di daftar isi pedoman, kemudian ketentuan umum tugas akhir, definisinya apa, pembimbingan itu seperti apa, prosedur pelaksanaan TA itu seperti apa, ujian proposal, ujian hasil sidang akhir, format tugas akhirnya itu seperti apa ya, penulisannya kayak gitu. Kemudian nanti abstrak daftar isi, daftar tabel penulisannya seperti apa, ketentuan halaman, pengetikan, penomoran halaman, halaman sampul, judul. Nah, itu semua ada di pedoman. Suara saya cukup aman nggak teman-teman ya? Atau terlalu ini? Terlalu cepat saya nyampein. Aman ya? Aman, Oke. Bu. Oke, teman-teman, mungkin di sini saya harus pastikan lagi bahwa ruang lingkup TA ya, khususnya untuk teman-teman yang mau proposal. Ini ruang lingkup TA. Ini, ya oke. Ruang lingkup TA, ini ya metode baku SOP yang ada untuk meningkatkan kualitas penyelesaian masalah operasional. Ya, diharapkan TA dapat menjadi problem solving, pengembangan proses operasi. Jadi, teman-teman yang mau ngambil TA, usahakan aplikasi, kemudian sistem informasi atau yang lainnya ya, lebih pada produk, karena teman-teman TA itu kebanyakan menghasilkan produk ya. Produk IT-nya itu menjadi problem solving. Problem solving buat siapa, Bu? Ya buat masyarakat, ya buat objeknya di situ. Ya, sampai sini paham? Paham? Paham, Bu. Bisa ya, dipahami ya? Ya, problem solving itu apa? Penyelesaian masalah. Ada masalah apa di situ, di lokasi tersebut. Nah, itu harus diselesaikan menggunakan aplikasi, sistem informasi, atau apapun produk IT. Kenapa kok produk IT? Ya, karena kalian anak TI. Ya. Nah, apa namanya, untuk menjadi problem solving dan lain-lain itu juga harus tertuang di latar belakang. Ya, latar belakang itu isinya ya kenapa kamu ambil penelitian ini? Ada permasalahan apa di lokasi tersebut? Datanya mana? Ya, kita nggak bisa nulis latar belakang tanpa ada data. Sama aja itu omong kosong ya. Kalau saya bilang harus ada data pendukungnya. Data pendukungnya dari mana? Bisa dari wawancara, bisa dari berita, bisa dari artikel, bisa dari hasil survei, dan lainnya. Ya, oke, semoga teman-teman juga paham ya. Nanti kalau ada yang nggak dipahamin boleh ditanyakan. Nah, karena di program TI itu ada peminatan tentang software engineering, network engineering, data engineering, cyber security gitu ya. Usahakan aplikasi atau websitenya yang teman-teman bikin itu nggak jauh-jauh dari minat kalian.
Kenapa? Karena untuk memudahkan kalian mengerjakan. Ya, Bu, saya jauh banget. Gimana? Ya nggak apa-apa. Berarti butuh effort untuk belajarnya lebih banyak lagi. Tapi menurut saya lebih bagus kalau kalian selinear. Bu, kalau nggak selinear ya nggak apa-apa kan? Gitu. Namanya kita perlu belajar lagi. Oke. Nah, untuk TA, mahasiswa TI paling tidak paham ya, ini kriteria evaluasi penelitian atau hal-hal yang perlu kita tuliskan di TA kita. Oke, ya, ini ya, bidang teknik itu ada software engineering, data engineering, cyber security, and network engineering. Aktivitasnya apa? Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian bisa rancang bangun, bisa pengembangan, bisa analisis, implementasi. Bu, nggak ada sistemnya sebelumnya, masih manual, berarti kalian masuk di rancang bangun. Bu, sudah ada, tapi masih perlu menu atau fitur baru, aplikasi baru, update software, berarti pengembangan. Bu, saya mau tahu dampaknya seperti apa, berarti dianalisis. Bu, di sana belum ada, misalnya ya, software perpustakaan. Saya mau tahu software perpustakaan dan itu sejauh mana, berarti diimplementasi. Sampai sini paham? Oh, Ya, Fajar? Iya Pak Bu maksudnya itu. Oh, ya, oke. Mau tanya Oke. dong, Bu. Iya, silakan. Saya mau nanya ini tentang tadi ke latar belakang ya. Mm-mm, Kalau saya kan UMKM, Bu. mm-mm, UMKM-nya jasa gitulah. mm-mm. Kayak servis gitu, Bu. Nah, itu saya pengennya latar belakang karena UMKM ini tidak dikenal. Pas saya ketik Oh. perusahaannya itu gak ada di Google, Bu. Itu bisa Bu screenshot, Bu. Jadi bukti latar belakangnya. Oh, gini, kalau nanti untuk pembuatan latar belakang, Bu, UMKM-nya belum famous gitu ya, belum terkenal. Saya cek di Google aja belum ada. Gimana? Nggak usah di screenshot, nggak usah di itu. Caranya gimana, Bu? Ya udah tulis aja di latar belakang. Misalnya UMKM ABCDE, gitu ya. UMKM ABCDE merupakan salah satu UMKM yang ada di kota apa, gitu. Kemudian kamu penelitiannya tentang apa? Saya ini apa scale up, Bu. Jadi UMKM-nya lebih terkenal, nanti ada optimasi SEO. Jadi ya dia kalau ada searching kata ini keluar UMKM-nya gitu, Bu. Nah, oke. Berarti kan kamu ingin membuat UMKM ini lebih dikenal ya. Ya. Nah, nanti kamu bisa tulis di apa namanya latar belakangnya. Misalnya UMKM ABCDE merupakan salah satu UMKM di kota apa ya yang berdiri pada sejak kapan, dia itu di bidangnya apa? Makanan, pakaian, jasa atau yang lainnya. Namun mengalami masalahnya ya memang belum dikenal padahal produknya itu yang cukup kompetitif ya. Misalnya seperti itu. Makanya di sini kamu pengen membuat suatu apa ya? Mungkin aplikasi atau apa ya. Jadi ketika orang itu men-search atau dia itu lebih banyak dikenal lah gitu. Tapi pakai aplikasimu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu UMKM-nya itu di screenshot. Tuh kan, UMKM ini di screenshot di Google nggak muncul. Nggak kayak gitu. Ya, Ya. Bu. Jadi Eh, datanya gitu aja. Ya, Nah, terima kasih, Bu. data pendukungnya gimana, Bu? Ambil aja wawancara. Kamu melakukan wawancara dengan si ownernya. Sejak kapan ini? Emang sejauh ini usaha dia apa untuk menunjukkan usahanya itu ya di dunia digital. Misalnya seperti itu. Oh, saya sudah ada Instagramnya. Oh, saya belum ada Instagramnya. Oh, saya sudah coba TikTok. Oh, saya coba ini. Misalnya gitu. Tapi belum maksimal. Nah, itu juga bisa kamu angkat. Datanya dari mana? Data wawancara. Dan di situ pun kamu harus tulis berdasarkan hasil wawancara dengan owner yang dilakukan pada tanggal sekian, dapat dikatakan bahwa usaha untuk membuat dia itu terkenal sudah dilakukan sejauh mana, tetapi masih belum maksimal. Makanya Syamil ingin meneliti tentang ini, kayak gitu, ya.
Kalau form gimana, Bu? Form gimana? Maksudnya wawancara lewat form Google, e-form. Sebentar, wawancara itu kan sebenarnya kayak gini kita ngobrol. Oh ya, ya oke siap, Bu. Tahu jangan lucu-lucu ya Samil ya. Iya. Aneh banget. Kamu tuh dikasih, maksudnya wawancara itu kan gampang kayak kita ngobrol gitu kan. Kalau form kan malah ribet. Dia harus nulis, dia harus ngisi kan ribet ya. Jadi Iya. kamu ambil aja data wawancaranya, intinya apa, yaitu tulis buat latar belakang kamu. Oke. Oke. Cukup? Cukup, Bu. Pertanyaan yang lain? Oke. Cukup ya. Kemudian di TA nanti harus ada inovasinya, uniknya apa, kreativitas apa, dan kontribusi baru yang diberikan. Bu, penelitian saya sudah banyak diangkat topik-topiknya. Ya, itu kan bisa jadi apa ya, acuan kita untuk melakukan penelitian yang sama tapi di tempat berbeda. Kita bisa lihat aplikasinya, ya kebutuhan fitur, kebutuhan menu, kebutuhan aplikasi di tiap tempat kan pasti berbeda. Nah itu ada sesuatu yang baru, ada uniknya, ada kreativitasnya. Ya, jadi memang harus ada inovasi barunya sehingga antara hasil penelitian yang satu dengan yang lain itu memang akan menambah hasanah pengetahuan kita. Ya, oh kemarin saya baca ini kita dapat pengetahuan di taraf 2. Saya baca lagi kita dapat pengetahuan baru. Nah, baru nih, jadi pengetahuan saya bertambah jadi 4. Saya dapat penelitian baru, tapi saya menghasilkan sesuatu yang beda. Ya oke, kerjakan itu. Ya, nanti di akhir-akhirnya kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Mungkin bisa di taraf 8, 9, ataupun 10. Ya, itu. Maksudnya mengandung inovasi. Memanfaatkan metodologi baku. Jadi memang harus ada metode penelitian. Ya, nggak bisa. Kalau misalnya kalian gini, tuh saya pakai metodenya metode waterfall, tapi di satu sisi saya nggak mau melakukan misalnya ya analisis, tapi saya ganti ke tahap lainnya. Itu boleh nggak? Kalau menurut saya sih nggak boleh ya, karena di tahapan waterfall itu kan sudah paten. Jadi kalian pakai aja itu. Kalau misalnya kalian menambahkan satu tahapan baru, berarti kalian harus memasukkan gitu di tahapan apa, kemudian masukkan tahapan barunya. Gitu. Jadi ditambahkan bukan mengganti. Ya, itu. Bu, kalau misalnya habis apa namanya kita melakukan survei, observasi, apakah bisa langsung didesain? Ya bisa, ya karena kan kita desain itu sesuai dengan hasil wawancara kita. Nah, ada tahapan gitu, nggak bisa dong kita, Bu, saya tuh sudah tahu kesimpulannya, tapi saya belum nyusun latar belakangnya. Nah, itu malah ngawur banget. Ya, kamu udah tahu kesimpulannya, tapi latar belakang belum. Nah, kayak gitu nggak bisa. Ya, jadi tahapan penelitian itu memang dilakukan step by step. Begitu. Kemudian memiliki manfaat praktis ya, karena itu sebagai problem solving, jadi memang itu manfaat aplikasi kita itu bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Meskipun kayak nggak sempurna ya, karena apa kesempurnaan itu nanti akan diupdate lagi ke penelitian selanjutnya. Kemudian poin memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni. Gimana tingkat kesulitan teknologi yang kalian gunakan? Bahasa pemrograman, framework atau platformnya seperti apa? Ya, itu untuk penilai DTI itu di poin ini, pemanfaatan TI-nya. Kadang ada beberapa dosen ini cukup mudah buat kamu, enggak. Kamu pakai misalnya framework yang lebih tinggi, lebih susah, itu bisa. Ini tergantung dari komunikasi kalian dengan dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing biasanya udah tahu kemampuan kalian itu bisa lebih dari ini, ya. Jadi dicoba, ditantang kamu pakai framework baru atau platform baru atau pemrograman yang baru, ya. Tuh. Kemudian memiliki rancangan arsitektur sistem. Bagaimana penggunaan microservice-nya, modularitas, integrasi berbagai komponennya seperti apa. Kemudian menganalisis dan mengimplementasi algoritma dan logika. Ya, ini udah omongan TI banget ya, pengkodingan atau yang seperti apa bisa kalian komunikasikan dengan dosen pembimbing.
Kemudian yang paling penting adalah memenuhi skala penelitian minimum. Skala minimumnya berapa? Gitu kan, minimal 5, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalian bikin aplikasi, bikin website atau yang lainnya, paling nggak ada fiturnya tuh minimal 5, nggak termasuk fitur login. Ya, kemudian jumlah penggunanya lebih dari 1. Misalnya, Bu, saya mau bikin sistem presensi, ya bikin aja, silahkan. Tapi fiturnya paling enggak minimal 5 ya, nggak termasuk fitur login. Jumlah penggunanya ada berapa? Di tempat tersebut ada 2, ya nggak bisa dong, buat apa ya? Kalau paling nggak ada 3, seperti itu. Ya, kalau minimal 3, istilahnya apa? Ketika nanti di testing itu banyak yang coba, ya. Meskipun sebenarnya 1 aja bisa, tapi kalau misalnya 2 lebih baik, 3 lebih bagus, minimal. Ya, jadi penilaian TA kalian itu bisa lebih maksimal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup ya. Kemudian di pedoman TA juga, ini TA, judul tugas akhir. Nah, teman-teman nanti yang mau ujian proposal, ini saya coba sampaikan dulu ya, biar nanti teman-teman nggak kaget. Buat teman-teman yang mungkin besok mau discuss dengan dosen penguji, bisa jadi tambahan informasi. Nah, ini adalah proses ujian proposal TA. Bisa terlihat ya teman-teman ya. Oke. Jadi di tanggal 3 sampai 5 nanti itu Prodi akan buka periode pendaftaran ujian proposal TA. Gitu. Nah, teman-teman nanti udah menulis naskah kan? Tadi ada yang bilang, Bu, saya sudah menulis naskah, bab 1 sampai 3 sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan komunikasikan dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing sudah revisi, Bu, dan sudah meng-ACC. Kemudian gimana lagi? Berarti kalian harus cek plagiasi. Ya. Cek plagiasi itu kalau di NF sendiri sebagai syarat ujian proposal, cek plagiasinya di Desita. Tapi teman-teman di Desita ini terbatas kuota. Ya, dengan kuotanya cuma 1. Ya, ujian proposal itu hanya 1 kali. Jadi teman-teman amannya adalah bab 1 sampai 3 silakan dicek dulu di luar Desita. Ya, aplikasi apapun. Ya, kalau misalnya sudah di bawah 35%, misalnya teman-teman 25% lah. Ya, jangan ambil 30%, agak diskon 28 lah amannya ya. 28% langsung konfirmasi ke dosen pembimbing. Pak, Bu, plagiasi saya dicek di luar sudah 28%. Apakah saya bisa minta case security-nya Desita? Nah, nanti baru teman-teman bisa cek lewat Desita ya, karena kuotanya antara 1 sampai 2. Itu. Kalau misalnya sudah di bawah 35%, ya berarti dosen TA tadi hitungannya adalah sudah bisa meng-ACC proposal kalian. Ya, jadi kalau tadi ada yang tanya, Bu, kan ada surat persetujuan. Nah, iya ada. Persetujuannya itu ini. Jadi kalian harus melakukan uji plagiasi dulu di Desita. Kalau sudah di bawah 35% berarti sudah di ACC. Ya, itu nanti ada template-nya sendiri. Menyertakan naskah TA, kemudian cek plagiasi, kemudian apa lagi ya? Saya lupa. Ya. Tuh. Kalau misalnya sudah, ya masukkan, daftarkan tanggal 3 sampai 5 besok proposalnya. Kemudian nanti dosen penguji akan menilai proposal TA mahasiswa. Gitu. Kalau dosen penguji sudah menilai, nanti hasilnya akan diserahkan ke mahasiswa. Rubrik penilaiannya, kalian itu nilainya berapa? Kalau TA itu minimal 70, ya teman-teman. Jadi, Bu, kalau misalnya saya nilainya 50, gimana? Berarti kamu harus revisi nilai. Revisi nilai ini biasanya 1 minggu, ya. Setelah kamu dapat hasil penilaian. Udah 1 minggu, nilainya maksimal 70.
Gitu. Bu, saya nilainya 80. Ya, alhamdulillah, tapi kamu tetap melakukan revisi sesuai dengan masukan dari penguji. Ya, gitu. Nih prosesnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, Ada? izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Muklis. Eh, sebelumnya saya udah revisi proposal, Bu. Mm-mm. Itu revisinya saya kirim ke penguji, udah. Tapi belum direspon, Bu. Harusnya kirim ke kemana, Ibu? Enggak, ke penguji. Penguji aja. Ke penguji aja, terus nanti minta tanda tangan Ya. revisinya. Heeh. Kamu jadi Muklis, kalau sudah melakukan revisi, konfirmasi lagi aja ke dosen pengujinya, Pak, Bu, kira-kira ada yang perlu saya revisi lagi enggak? Begitu. Kalau nggak ada, misalnya, karena saya mau minta tanda tangan persetujuan revisi, gitu, ya. Baik. Cuma seringnya gini, Muklis, mungkin ada dosen-dosen itu yang nggak ngebaca, belum ngebaca ya, sama kayak saya gini, masih ada 2 yang masih nyantol nih, proposal apa namanya belum kita cek, belum saya cek ya. Jadi pasti saya bilangnya ya udah kamu progres dulu aja sambil nunggu revisi dari saya. Jadi saran saya ke Muklis, ketika kamu udah hari ini ya, tolong diingatkan lagi dosen pengujinya kalau belum ada respon kamu tetap berprogres. Ya, jadi nggak usah nunggu apa namanya revisinya itu diterima apa enggak ya. Jadi kamu tetap berprogres dengan dosen pembimbingnya. Begitu. Terima kasih, Bu. Udah ya, cukup ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Untuk yang ujian proposal. Oke. Cukup ya yang ujian proposal. Jadi besok teman-teman yang mau ujian proposal, silakan cek buku pedomannya. Ya, karena sudah saya sampaikan hari ini. Nah, di buku pedoman juga teman-teman, bentar. Yang paling penting lagi adalah untuk penyusunan naskah nanti. Nah, ini ya teman-teman yang mau nyusun proposal, ataupun yang sudah proposal, jangan lupa untuk penulisannya pakai ini ya, ketentuan halaman, pengetikannya batas kiri, batas kanan, atas bawah berapa, penomoran halaman. Penomoran halaman, jenis nomor halamannya itu ada 2, ada angka Romawi dan angka Latin. Gitu. Ya, letaknya di mana, kemudian untuk halaman judul, penulisannya seperti apa, angka Latin, ya, kemudian halaman sampulnya seperti apa. Nah, ini ada aturannya di sini. Halaman sampul belum ya, kalau yang proposal. Jadi untuk yang proposal itu hanya halaman sampul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian naskah. Yang paling penting lagi itu ini apa? Contoh sampul proposal ya. Contoh sampul proposal nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi tulisannya CTNF, kemudian judul ini huruf besar semua, ya. Ukurannya ini. Nah, judul ini tulis aja langsung judul kalian, nggak usah ada tulisan judul, nggak usah ya. Jadi tulis aja misalnya perancangan, implementasi, analisis, langsung gitu. Ya, di sininya ada keterangan proposal tugas akhir. Tuh. Ini ada di pedoman ya, teman-teman. Kemudian yang banyak salah di sini. Program studinya apa? Teknik informatika misalnya. Kemudian Depok. Terus tahunnya, tahun ini ya, berarti 2025. Nggak ada bulannya, ya. Teman-teman tolong diperhatikan, ketika kalian di halaman sampul aja salah, nanti nilai di rubrik tentang template itu kalian nggak bisa poin 4. Ya, jadi poinnya maksimal 3. Jadi tolong hati-hati.
Oke. Ini halaman judul ya. Kalau teman-teman halaman judul sih belum perlu. Kata pengantar apalagi. Nah, daftar isi ya. Daftar isi itu jadi penulisannya, penomorannya itu ada nomor Romawi kecil sama nomor Latin ya, seperti ini. Jadi nomor Romawi kecil itu untuk halaman judul, daftar isi, daftar gambar gitu ya. Kemudian nanti pendahuluan mulai dari 1 ya. Ini. Oke, kemudian yang di bold misalnya bab 1 pendahuluan di bold, bab 2 kajian literatur di bold. Kemudian penulisan nomor subbab 1.1, 1.2, 1.3 ya. Jadi bukan angka Romawi. Meskipun di sini bab 1 pendahuluan, bab 1-nya kan angka Romawi ya, tapi penulisan subbabnya angka Latin. Gitu. Ya. Kemudian kalau di daftar isi ini ada istilah asing, tetap di italik ya, teman-teman. Di sini ini paling banyak kesalahan di situ. Karena kesalahan seperti ini membuat nilai kalian itu nggak sempurna, padahal istilahnya template harusnya kalian bisa maksimal. Gitu. Daftar gambar, ya, daftar gambar ini. Penulisan daftar gambar, judul daftar gambar, ini bahwa misalnya 1.1 artinya gambar di bab 1 gambar ada di bab 1 nomor ke 1. Misalnya, Bu, gambarnya di bab 2 itu ada 2. Ya, gambar teori atau model, kemudian gambar ada gambar produk misalnya gitu. Berarti nanti gambar 2.1 dan gambar 2.2. Ya, gambar 2 itu gambar 2.1 itu maksudnya gambar ini ada di bab 2 nomor urut ke 1. Gambar 2.2, gambar ini ada di bab 2 nomor urut 2. Gini, gambar 3.1 berarti gambar ini ada di bab 3 nomor urut 1. Ya. Kemudian di daftar gambar, ada information literacy. Ini kan istilah asing, berarti harus di italik. Student center, ini kan istilah asing harus di italik. Begitu. Ya. Tabel pun juga gitu, sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, bentar, ada pertanyaan ya, Fadlur Rahman. Bu, penulisan rumus matematika dan penulisan daftar referensi dengan Mendeley yang benar, Bu. Katanya kalau buat referensi bawaan Word masih salah penulisannya. Baik, sekalian saya informasikan ya teman-teman, bahwa nanti insya Allah di hari Kamis itu saya buka kuliah umum untuk kelas TA itu tentang penelusuran informasi. Jadi kalau minggu lalu kan kita belajar tentang daftar-daftar sumber referensi ya, sama analisis bibliometrik. Nah, nanti pekan ini di hari Kamis insya Allah nanti ada penelusuran informasi. Itu pembicaranya dari BRIN ya. Dia akan mengajarkan teman-teman gimana sih cari informasi yang pas sama topiknya kita. Nah, di sesi itu juga insya Allah saya sampaikan tentang Mendeley untuk Reference Manager Tool. Ya, jadi pekan besok, hari Kamis besok itu sebenarnya pengganti di hari Senin. Karena hari Senin kan teman-teman harus fokus nih untuk daftar proposal. Jadi kelasnya saya majukan di hari Kamis besok. Ya, itu. Ya, Fadlur Rahman dan teman-teman bisa dipahami ya. Oke. Ya, jadi kalau nggak salah hari Kamis itu jam 9 deh kegiatannya ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa join. Tuh. Nah, kemudian kalau tips penulisan rumus matematika gimana gitu ya. Matematikanya lihat di pedoman. Di pedoman ini ada. Ini sebenarnya ada juga di IEEE ya. Ini daftar referensinya kan ada nih. Standar IEEE gitu. Itu bisa ditulis tapi nanti di kelas Kamis itu akan saya jelaskan
ya untuk parafrase. Insya Allah parafrase. Kemudian apa namanya? Kan kalian sudah dapat materi nih cara ambil referensi yang sesuai sama TA saya itu apa. Kemudian nanti kita coba parafrase, kemudian juga pengaplikasian di Mendeley. Nah, ini sebenarnya kalau kelas yang lalu sih sudah dapat ya. Tapi kalau misalnya besok mau join di hari Kamis boleh. Nah, untuk penulisan matematika pakai yang ini ya, Fadlur Rahman ya. Di pedoman TA ya. Persamaan matematikanya seperti ini. Nanti ikut aturan ini aja. Ya, persamaan matematika ditulis dengan tabnya 1,5 cm dari kiri dan harus punya nomor. Gitu, diletakkan di sebelah kanannya dan rata kanan terhadap batas kanan pengetikan. Misalnya persamaan matematikanya bla bla bla, gitu ya. Nah, tulis aja di sebelah kanannya sini. Ini artinya 5.1. 5.1, 5.2 ya, tergantung kamu persamaan matematikanya itu kamu tulis di bab berapa. Misalnya, Bu, di bab 3 berarti tulis bersama ini keterangannya ya, keterangannya ini itu 3.1, 3.2 ya. Ini karena artinya 5 itu persamaan ditulis di bab 5 ya. Kemudian sedangkan 1 artinya persamaan itu ada persamaan matematika pertama yang dituliskan pada bab tersebut. Sama seperti penulisan daftar gambar, daftar tabel ya. Misalnya kamu ada persamaan matematikanya ada 3, berarti ya ada di bab 3 itu ada 3, berarti 3.1, 3.2, 3.3. Tapi penulisan rumusnya itu harus menjorok ya. Di tab aja sebelah kiri 1,5 cm. Begitu. Oke? Iya, kalau persamaan matematika pakainya itu manual. Ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sejauh ini. Silakan. Masih aman, teman-teman? Iya Bu, masih aman Bu. Ya. Kalau sudah ini untuk pedoman TA, teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri ya. Tapi tolong banget, ini baca pedoman TA. Karena banyak di semester yang lalu tiba-tiba apa namanya? Harusnya ini italik, harusnya penomorannya begini, itu yang salah ya. Karena disayangkan. Harusnya itu bisa kita dapat poin 4, jadinya teman-teman dapat poinnya itu kurang gitu kan, bisa poin 3 atau poin 2 ya. Jadi di sini saya coba bantu teman-teman jangan sampai melupakan template pedoman TA. Oke, kalau sudah saya cukup stop share dulu. Kemudian itu secara itu ya, apa namanya, secara template, kemudian bagaimana teman-teman nanti itu daftar sidang TA, sidang proposal, sorry. Masih di sini ternyata. Nah, yang kedua itu saya akan bahas template. Ya, saya akan bahas template-nya di sini. Jadi tolong teman-teman pahami juga. Template TA ini ya, template proposal. Jadi penulisannya seperti ini. Nanti di bagian judul, tulis aja langsung judulnya ya. Jadi nggak usah judul ini tuh nggak usah ditulis judul gitu ya, tapi langsung aja perancangan, desain atau yang lain. Terus kemudian di sini proposal TA. Ya, kemudian nama, NIM, program studi, Depok, kemudian tahun lulus sidang TA. Saya ingatkan buat semuanya, jangan sekali-sekali kalian itu cari template dari angkatan atas. Ya. Jadi kalian di angkatan berapapun ini, tolong ambil template-nya sesuai berdasarkan dari link yang saya share. Karena ada kejadian ketika saya ngasih tahu nih, ini coba cek template-nya di
template sampul ya. Penulisan sampulnya cek di template TA dan pedoman TA gitu. Dan di sini bukan lulus tahun sidang tapi bulannya. Misalnya Februari 2025 itu kan sudah salah ya, teman-teman. Sudah salah template, nilai sudah berkurang. Nah, ketika saya konfirmasi ke mahasiswanya, ini salah nih, ini kayak gini salah. Dan dia cuma bilang gini, Bu, kan saya lihat template dari angkatan atas. Nah, itu yang saya nggak bisa tolerin, ya. Karena kamu ikut lulus di tahun berapa? Kamu ikut aturannya siapa? Gitu. Saya sudah share pedoman, template, dan rubrik. Kenapa kok kamu tetap ikut acuannya temanmu? Dan kata-kata yang paling parah dari saya adalah, ya udah minta nilai aja sama teman kamu, angkatan atasmu, yang template-nya kamu pakai. Nah, kayak gitu ya. Jadi harapan saya ke teman-teman adalah, tolong hati-hati ya. Saya memberikan informasi bukan hanya untuk sharing ya, tapi kalian bisa lihat, pahami, dan terapkan. Saya nggak mau ya nilai kalian yang proposal jelek. Karena kalau misalnya nilai kalian proposal itu di bawah 70, kalian harus effort nih untuk nilai-nilai ujian selanjutnya supaya nilai TA-nya bagus. Ya. Oke, mungkin itu sekilas info ya teman-teman dan harap diperhatikan. Kilas info yang paling penting ya. Nah, teman-teman nanti kalau yang proposal cuma butuh sampul aja, kemudian daftar isi dan daftar tabel dan daftar gambar. Abstrak nggak usah ya, daftar isi, nah kemudian daftar gambar. Nah, penulisan penomorannya diperhatikan. Ini ada yang rata kiri, ada yang di tengah. Kamu pakai aturannya siapa? Terserah. Yang terpenting itu ambil di template atau pedoman. Ya. Daftar tabel, oke. Nah, di sini akan saya bahas bab 1 per bab ya, teman-teman. Jadi saya bahas, insya Allah cepat ya. Kayaknya kita lebih deh. Mungkin sampai setengah 11 ya perkuliahan ini. Untuk bab 1, teman-teman yang mungkin belum nyusun atau yang sudah nyusun bisa dipelajari bersama bahwa di bab 1 nanti itu isinya latar belakang. Harus ada identifikasi masalah yang menyebabkan penelitian tersebut harus dilaksanakan. Kemudian sertakan data-data akurat untuk memperkuat permasalahan yang akan diteliti. Dukung dengan referensi tentang masalah tersebut dan penelitian terkait yang mirip dan pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Tuliskan state of the art ya, atau keterbaruan dari penelitian ini. Kemudian tuliskan hal-hal penting lainnya. Baik. Oke. Untuk latar belakang di sini aman? Mungkin ada apa namanya? Yang mau bagi judul, boleh di-share, dituliskan di kolom komentar, boleh. Judulnya aja. Nanti coba saya bantu bikin latar belakang. Oke. Boleh ada satu judul mungkin? Itu PS-nya, Bu. Wait. Coba ya, saya coba di sini. Ini dokumen nggak? Nah, tunggu saya siapkan dulu. Ini sebenarnya kalau latar belakang saya lebih itu ya teman-teman, lebih cek detail. Karena kalau saya sendiri ketika saya nyusun latar belakang, itu kan awal mula bagaimana sih kita harus membuat atau tulis bahwa penelitian ini itu layak gitu kan, urgensi penelitian itu ada ya. Makanya kenapa saya kayak pentingnya itu di latar belakang. Kalau latar belakang masih belum oke, saya
bab-bab selanjutnya juga belum oke. Tuh, bentar, saya stop share dulu ya, teman-teman. Saya ganti di Word. Oke, coba. Contoh, ini judul. Terlihat nggak ya, teman-teman? Oh, kebesaran. Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi misalnya gini, kalian itu kalau bikin latar belakang, ya, teman-teman usahakan. Judulnya misalnya perancangan sistem informasi berbasis web untuk pengembangan UMKM jasa dengan Laravel. Nah, ini jasa apa? Ya, untuk judul perancangan sistem informasi berbasis web. Kamu pakai web atau website? Gini, kalau misalnya pakai website ini harus di italik, ya. Kalian ya, siapa Syamil? Siap, Bu. Laravel itu namanya framework bukan. Kalau ini framework berarti harus ditulis jelas. Framework istilah asing harus di italik. Jasa apa? Kamu. Jasa pendingin. Nah, nanti dimasukin, Bu, ya nanti ya. Iya, Oke. misalnya pendingin. Misalnya jasa rental mobil, jasa pendingin. Nah, itu kan juga harus jelas. Ya, di sini. Perancangan sistem informasi berbasis website untuk pengembangan UMKM jasa pendingin dengan framework Laravel. Dan saya ingatkan teman-teman yang lainnya, baik yang proposal maupun yang sudah, ketika kalian itu misalnya, oh website itu harus, kalian cek ya di KBBI. KBBI nggak ada tuh website, berarti dia termasuk istilah asing. Nah, kalian coba pakai find gitu ya navigation-nya, atau replace, replace. Nah, di sini kalian pakai aja website misalnya, replace website-nya tapi di italic. Nah, gitu. Nah, misalnya gini ya, replace all ya, teman-teman. Jadi, harapannya adalah semua kata website ini kan istilah asing. Jadi, sampai ke bawah pun itu akan teritalik sendiri. Jadi, nggak ada satu yang ketinggalan. Yang paling banyak itu ya yang harus diitalik online, kemudian desktop. Ini kan istilah asing semua ya. Ya, ini saya jelasinnya lompat-lompat ya. Pokoknya senemu saya ya. Tapi makanya tolong diperhatikan apa namanya penjelasan saya. Ini semuanya online, desktop, kemudian offline juga ya. Offline, website, platform, platform. Nah, misalnya gini ya. Jadi pakai replace aja biar nggak satu-satu. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ya, bisa dipahami, Bu. Oke, kalau sudah. Ya, gini ya, teman-teman. Nah, ketika kalian membuat gini, perancangan sistem informasi berbasis website untuk pengembangan UMKM jasa pendingin menggunakan framework Laravel. Tulis, kira-kira kalian itu mau membuat berapa paragraf? Paragraf 1 isinya apa? Paragraf 2 isinya apa? Paragraf 3 isinya apa? Paragraf 4 isinya apa? Paragraf 5 isinya apa? Ya. Misalnya, paragraf 1 saya akan membahas tentang langsung UMKM. Boleh. Ya, misalnya.
Misalnya gini, kalian di bab 1 membahas langsung UMKM boleh. Ya, pertumbuhan UMKM di Indonesia sejak tahun ini ya. Hal ini berdasarkan pada data-data apa? Silakan bisa cari sendiri. UMKM terbanyak di Indonesia ada di sektor jasa. Jasa, misalnya ya, atau sektor pakaian atau yang lainnya. Nah, itu bisa kalian tuliskan. Itu pertumbuhan UMKM, ya. Kemudian kalian juga bisa tuliskan di sini permasalahan pada UMKM berdasarkan ya data penelitian terdahulu. Misalnya gini, permasalahan pada UMKM berdasarkan data penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu kalian bisa cari bagaimana ya penelitian terdahulunya, citasi itu. Misalnya, ini ya misalnya, jadi kalian lebih banyak cari sendiri. Tuh, kalau misalnya gini, Bu, saya nggak mau bahas UMKM dulu, tapi bagaimana perkembangan informasi? Boleh, ya. Jadi boleh di paragraf 1 boleh. Ya, yang terpenting adalah topik-topik umum dulu yang dijelaskan di paragraf 1. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Saya Bu. Yang lain ada pertanyaan? Bu. Silakan. Siapa tadi, Bu? Bu doang. Udah, cukup. Cukup ya. Baik, nanti paragraf kedua baru kalian ngebahas lokasinya. UMKM jasa pendingin. Apa sih UMKM-nya namanya? Misalnya pengembangan UMKM Namanya ini aja Bu, Genkul. Genkul, gini ya? Ya. Ya, misalnya gini ya. Nah, kamu tulis UMKM Genkul merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa pendingin. Misalnya gini, paragraf Genkul merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa pendingin. Gitu ya, bisa. Pendingin berlokasi di Depok. Depok ya, misalnya Depok, Jawa Barat. Nanti Depok, Jawa Barat. Ini harus jelas ya tempatnya. Misalnya, berdasarkan data yang didapatkan dari owner, Genkul bahwa sejak 1 tahun terakhir ini atau tahun 2024 terjadi penurunan dari permintaan customer. Nah, ini kan ada apa? Ya, ini permasalahannya. Baru kamu ngomongin tentang UMKM Genpool. Nah, di sini mungkin kamu bisa tuliskan di paragraf ketiga. Ini tentang permasalahan. Ya, ini saya bilangnya paragraf 2 ini lokasi atau objek penelitian. Ya, paragraf 1 tentang topik umum. Oke. Paragraf 3 bisa
dilihat dari permasalahan. Saya merahin dulu. Nah, misalnya gini, ya. Kamu di paragraf 2 ngomongin permasalahan bla 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 bla. Nah, berdasarkan peneliti bilang, berdasarkan permasalahan yang dialami oleh dialami oleh Genkul, peneliti dapat menuliskan bahwa permasalahan di Genkul dapat diatasi dengan pembuatan sistem informasi berbasis website. Misalnya gitu. Sistem informasi berbasis website gitu ya, merupakan sistem informasi yang bla bla bla. Nah, misalnya gini, uraikan manfaatnya, dikit aja ya. Uraikan 2 manfaatnya, misalnya gitu. Oke, bla 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 bla. Oke, cukup. Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 kalian bisa menuliskan tentang kamu pakai apa ya? Oh, manfaatnya benar-benar. Dan pada perancangan web ini gitu. Peneliti berencana menggunakan framework Laravel. Ya. Soalnya gini. Nah, misalnya gitu. Paragraf 4, nanti kamu tentang penelitian dahulu. Penggunaan penelitian terdahulu. Penelitian tentang sistem informasi berbasis website gitu ya. Nah, oke, website ya. Berarti konsisten ya. Di sini website harus website semuanya. Gitu, berbasis website telah dilakukan oleh, nah ini cantumkan penelitian terdahulu. Ya, titik, citasi. Nah, citasi ini aku tulis di sini, cantumkan 2 penelitian terdahulu. Itu minimal 2, Bu. Enggak sih, cuma harus ada aja. Cuma kalau 3 kebanyakan. 2 aja deh, ya. Bukan minimal 1. Ya, tapi 2 itu untuk membandingkan bahwa memang udah banyak yang pakai apa namanya framework Laravel ini, kayak gitu. Hasilnya seperti apa? Ya, jelaskan, cantumkan dan uraikan di sini. Ini kamu teman-teman screenshot sendiri ya, saya nggak akan nge-save ini. Gitu. Cantumkan dan uraikan dulu. Kemudian hasilnya seperti apa? Nah, kemudian pada penelitian ini akan dilakukan seperti apa? Gitu, perancangan website, sistem informasi apa? Berbasis website di mana, bla bla bla. Untuk apa? Itu untuk menunjukkan state of the art ya. Nah, ini. Tulis dan uraikan perbedaan dari atau keunikan ya, inovasi dari penelitian kalian. Ya, jadi tuliskan kalian mau membuat
perancangan. Kan kamu sudah membandingkan nih penelitian sebelumnya loh, begini, hasilnya seperti ini. Nah, di penelitian saya akan dilakukan perancangan seperti ini untuk menghasilnya ini. Kayak gitu. Baru terakhir paragraf penutup. Nah, ini ya. Paragraf penutup silakan nanti bisa dibikin sendiri. Itu kesimpulan apa gimana, Bu? Paragraf penutup itu kayak untuk apa ya, menekankan bahwa penelitian ini akan biasanya gini, berdasarkan permasalahan di atas, bahwa penelitian ini akan dituliskan seperti ini, kayak gitu. Judulnya juga dicantumin dengan tujuan apa, Oh ya. kayak gitu ya. Bukan kesimpulan ya, untuk menjelaskan bahwa penelitian ini loh mau meneliti tentang judul ini karena tujuannya seperti apa, ya. Ya. Kamu baca-baca di TA yang lain boleh. Gitu. Menurut saya, teman-teman, setidaknya itu ada paragraf-paragraf ini. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Bu, ketika kita bikin latar belakang berapa paragraf? Itu bebas, tergantung pada poin-poin ini ya. Latar belakang ini itu ada semua. Kayak gitu. Bu, satu paragraf berapa kalimat? Minim ada 3 kalimat. Ya, paling enggak 3 baris, 4 baris. Minimal. Ya, kalau ini kan masih inti-intinya aja. Kalian bisa kembangkan. Misalnya, Bu, saya mau menambahkan data nih penggunaan website. Misalnya gitu ya. Misalnya, penggunaan website untuk UMKM itu sudah banyak dilakukan. Mau menambahkan di paragraf 3 atau di paragraf 2, boleh. Ya, itu lebih bagus. Misalnya di sini, tiba-tiba kalian mau menambahkan data penggunaan website sebagai sistem informasi, gitu ya. Nah, itu boleh. Ya, saya kasih kelihatan nggak ya? Sini. Boleh. Asal apa? Asal kalian membuat kalimatnya itu terangkai dengan bagus. Ya, jadi bisa ngerangkai kalimatnya. Bu, cara ngerangkai kalimatnya gimana? Ya banyak baca dong, gitu kan? Balik lagi, tetap banyak baca. Oke? Nah, kalau misalnya ini kira-kira ada 5, bentar. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman itu ini ya, ada 4, ada 5. Dan ini di latar belakang. Nah, ketika kalian dilihat, ada nggak identifikasi masalahnya? Itu identifikasi masalah yang menyebabkan penelitian harus dilaksanakan. Nah, identifikasi masalah, ada di paragraf 3, berarti terjawab. Ya. Kemudian sertakan data akurat. Data akurat ada di paragraf 1, ini ada data, paragraf 2 ada data. Mungkin nanti di paragraf ketiga, ya. Paragraf ketiga, paragraf keempat masih ada citasi juga, ada data. Oke, berarti masih masuk. Kemudian dukung dengan referensi. Referensi ya, penelitian sebelumnya, ada, ini penelitian terdahulu dibahas di paragraf keempat. Nah, terus state of the art ya, keterbaruan. Bisa diambil dari tempat yang beda, waktu pelaksanaan penelitian, metode, bla 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 bla, itu ada di paragraf, di paragraf 4 sudah ada. Ya, makanya di sini cantumkan, uraikan penelitian terdahulu dan hasilnya seperti apa. Kemudian tuliskan dan uraikan juga inovasi dari penelitian kalian. Ya, ini sudah kejawab di paragraf 4. Kemudian tuliskan hal-hal penting yang mendorong pentingnya penelitian ini. Ya ada, maksudnya lebih ke data ya. Terus apa namanya, untuk meyakinkan bahwa penelitian ini memang layak untuk dilakukan kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, Mhm. kalau yang generalnya itu misalnya pertumbuhan
internet gitu Bu, atau digitalisasi, boleh Bu? Boleh, boleh. Itu skopnya gimana Bu? Apa cakupannya apa aja yang boleh dibahas di situ? Ada Ah, nggak Bu? terserah, terserah. Jadi kalau misalnya kamu ngebahasnya di sini, paragraf 1 pembahasan umum tentang penggunaan teknologi digital, ya boleh. Nanti penggunaan teknologi digital juga dimanfaatkan oleh UMKM. Jadi terus dibelokkan ke UMKM-nya. Jadi ketika kalian mengambil apa namanya topik utama ya, ide pokok di paragraf 1 itu jangan terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kalian secara general, kemudian belokkan lagi objek kalian itu kemana, begitu. Nah, untuk membahas objek yang pure objeknya, permasalahan seperti apa, ganti ke paragraf selanjutnya. Jadi di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu masih ada benang merahnya. Jadi ketika orang baca itu masih aman, masih nyambung, oh masih bagus kalimatnya, kayak gitu ya. Iya Bu. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain? Ini buat teman-teman yang lain juga ya, karena saya tadi mau ambil yang satu contoh aja. Kalau semuanya nggak kelar-kelar, gitu ya. Oke, setidaknya ini teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi kalau yang tadi ada tanya, Bu, ada berapa minimal paragrafnya? Ya, pokoknya yang menjawab. Ada yang sampai ngebahas itu tiga lembar itu ya ada. Ada yang 1 lembar ada. Yang saya tekankan adalah yang terpenting di situ ada poin-poin memang di latar belakang itu harus ada semua. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Udah ya. Oke, saya stop share dulu. Saya balik lagi ke template ya. Paling enggak itu ya, teman-teman. Jadi untuk yang sudah menyusun, belum menyusun, silakan nanti segera menyusun. Rumusan masalah, silakan nanti disesuaikan sendiri. Rumusan masalah kalian apa? Tujuan dan manfaat disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, kalau rumusan masalahnya ada 2, tujuannya ada 2. Rumusan masalahnya ada 1, tujuannya ada 1. Manfaat penelitian, biasanya kalau saya sih bagi manfaatnya manfaat praktis dan manfaat teoritis. Ya. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah ini biasanya waktu pelaksanaannya kapan. Kemudian fitur-fiturnya apa saja yang dibahas. Wait, saya stop share. Jangan sampai teman-teman membuat batasan masalah itu kayak gini ya. Misalnya judulnya itu di sini, perancangan sistem informasi berbasis website. Di sini batasan masalah. 1, perancangan pada penelitian ini dikhususkan untuk website. 2, penggunaan framework-nya adalah Laravel. 3, penelitian ini hanya untuk di UMKM Genful gini ya. Ini jangan teman-teman ya, ini salah semua ya. Jangan sekali-sekali bikin batasan masalahnya seperti ini. Karena apa? Ini tuh judul kalian, ini yang mau kalian ambil penelitiannya. Perancangan pada penelitian ini dikhususkan untuk website. Ya iyalah, orang judulnya sudah jelas website, ya kan? Penggunaan framework-nya adalah Laravel. Ya iyalah, orang di judulnya juga jelas, kenapa harus jadi batasan? Ya, kalau kalian sudah mencantumkan judul berarti kan sudah terbatas ya kan. Penelitian ini hanya untuk UMKM Genful. Ya iyalah, lokasinya ada di sini.
Kenapa harus ditulis di sini? Ini bukan batasan masalah. Ya, kecuali kalau misalnya kalian menulisnya gini. Ah, ya, misalnya batasan masalahnya ini kok masih ngikut 4. Fitur ini hanya sorry. Penelitian ini hanya membuat 5 fitur. Fitur apa? Fitur 1, fitur 2, gitu ya, sampai yang lain. Kemudian penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu misalnya Februari sampai Mei 2025. Penelitian ini website Framework Laravel bla 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 bla. Terus user penelitian ini adalah karyawan gitu ya. Karyawan UMKM Genkul bagian keuangan. Bagian jasa ya, misalnya layanan. Nah, misalnya gini. 7. Aplikasi ini digunakan berdasarkan tampilan sebagai admin, misalnya gitu. Ya, jadi ini batasan masalahnya. Bukan yang 1, 2, 3 ya, tapi 4, 5, 6, 7. Oke, sampai sini paham teman-teman? Bu, Mhm. itu yang nomor 6 kan karyawan UMKM. Kalau global gimana? Maksudnya orang biasa gitu, Bu. Dimasukin juga itu usernya. Berarti user penelitian ini adalah customer. Summer. Customer Genkul yang sudah customer itu pelanggan ya. Ya, yang sudah Customer lebih. aktif kayak mungkin ya, atau Ya. customer aja boleh. Nah, misalnya gini. Nah, ini ya nanti batasan masalahnya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan, yang lain. Oke, aman ya, teman-teman ya. Ini bab 1. Ya, saya masih bahas bab 1. Sudah, saya stop share ya. Oke. Saya balik ke template. Oke. Ini rumusan masalah, tujuan, batasan masalah. Kemudian nanti sistematika penulisan boleh lihat angkatan atas ya. Saya nggak ada deh, nggak ada contoh. Ups. Batasan masalah. Oh, kayak gini. Ya, ini nih ada beberapa contoh ya. Nih, terlihat nggak teman-teman? Ada yang gini, perangkat rental nggak terlibat langsung dalam aplikasi, transaksinya pembayaran belum 100% lunas. Ini ya kalau rental mobil. Tingkat keamanan hanya memanfaatkan. Nah, ini boleh batasan. Jadi batasan itu, batasan masalah, jangan hal-hal yang sudah dituliskan dalam judul. Saya gitu. Oke, ini batasan masalah. Ini batasan masalah ada nggak? Nah, ini ya. Penelitian ini hanya fokus pada antarmuka website toko trip Pandeglang. Jadi mungkin yang lebih
jelaskan adalah fokusnya pada antarmukanya. Ya, kemudian hanya merancang antarmuka dalam bentuk untuk desktop device-nya. Nah, ini boleh. Ya, jadi jangan terbatas pada Laravel, framework Laravel, bukan framework lainnya. Nah, itu kan udah dijelasin dalam judul gitu, ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu jangan terulang lagi ya, tuh. Ya, silakan Sultan. Bu, izin nanya, Bu. Hmm. Kan saya di komentar sama dosen penguji saya disuruh batasan masalahnya dikasih ini, batasan teknologi yang digunakan apa. Habis itu saya tulis framework yang digunakan Laravel, tapi itu juga udah saya tulis di judul, Bu. Iya, sebenarnya sih itu nggak bisa ya redundant gitu ya. Maksudnya kalau sudah di judul kan udah jelas, ya kan itu. Kalau kamu mungkin batasan teknologi yang lain kali, atau Laravel versi berapa gitu-gitu kalau ada. Saya nulis lengkap kayak menggunakan framework Laravel untuk pengembangan aplikasi, lalu MariaDB sebagai basis datanya, lalu pengujian black box testing sama UAT gitu, Bu. Tapi nggak apa-apa sama Iya, dosen. di ACC yang dosen pengujinya. Ya udah nggak apa-apa. Heeh. Tapi kalau hanya banyak sih framework Laravel gitu gitu doang, kayaknya kalau saya sendiri juga lah ini kan sudah dituliskan dalam judul dan itu juga jadi apa namanya analisis kita ya. Jadi itu kayak kurang tepat gitu loh kalau dituliskan di batasan masalah gitu. Cuma semua dosen pembimbing sih punya pandangan masing-masing ya. Kalau saya dan rata-rata begitu. Kayak gini, pernah sih ada dosen yang aplikasi ini untuk misalnya lokasinya itu untuk Gojek gitu ya. Nah, di sini batasan masanya ditujukan untuk Gojek ya jangan. Gitu kan itu juga yang jadi judul, sudah jadi fokus penelitian kita. Jangan ditulis di batasan masalah. Nah, seperti itu. Ya. Siap, Bu. Oke. Intinya kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini manfaat batasan sistematika lebih lengkap, lebih bagus dituliskannya. Jadi misalnya bab 2 kajian literatur, bab apa aja yang kalian tulis di situ. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti kajian literatur, ya, kajian literaturnya itu apa, Bu? Gitu. Nah, kalian tulis aja hal-hal yang ada di judul, itu paling gampang. Ya, misalnya saya share dulu. Judulnya masih di sini. Ya, ini bab 2. Misalnya 2.1 tentang sistem informasi, 2.2 gitu ya. Website itu apa? 2.3 UMKM Gencool. 2.4 framework Laravel. Oke, tinjauan literatur ya kalau kita bahas bab 2 itu sebenarnya mendefinisikan variabel-variabel. Variabel teori yang kita pakai, metode yang akan kita pakai itu harus ada semuanya di bab 2. Hitungannya kayak gini. Kamu mau meneliti apa? Sistem informasi. Gitu ya. Sistem informasi itu apa? Ini ada di bab 2. Sudah jelas. Kamu menggunakan metode apa? Oh, saya menggunakan metode waterfall. Waterfall itu apa metodenya? Itu ada di bab 2. Kamu menggunakan testingnya apa? Saya menggunakan black box testing. Gimana tahapannya? Black box testing itu apa sih? Ini ada di bab 2. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa nggak? Ada pertanyaan nggak di bab 2? Itu berapa, Bu, minimal yang masukin? Semuanya. Semuanya? Semua. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah asing, contoh, apa ya? Biasanya kamu pakai metode apa ini? Perancangannya nanti. Pakai extreme programming. Nah, extreme programming. Itu bukan termasuk framework kan? Bukan. Nah, misalnya
2.5 Extreme Programming. Gini ya tulisannya. Iya, Gini. iya Bu, Nah, betul. nah, jangan lupa ya, ini kan website, ini istilah asing harus di italic, framework Laravel gitu ya, ini di italic, Extreme Programming ini juga di italic ya. Kalau misalnya gini, saya menggunakan Extreme Programming Bu, ya udah tuliskan juga di bab 2 gitu. Extreme Programming ini itu apa? Apa aja yang dibahas gitu ya. Jadi semuanya, semua ada hal-hal khusus, pokoknya yang istilah-istilah asing yang apa namanya? Kalau saya itu ya variabel ya. Kalau saya dibilang kan variabel. Variabel-variabel asing yang mau diujikan itu semuanya harus ada di bab 2. Hitungannya gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya, di bab 4 kamu menjelaskan tentang extreme programming. Extreme programming itu apa? Iya, Pak, bisa dilihat di tinjauan literatur. Kayak gitu. Ya, kamu menggunakan istilah apa saja? Oh iya, dibahas di bab 2. Karena kan itu tinjauan literatur namanya ya. Jadi kumpulan arti-arti dari istilah asing yang kita pakai itu semuanya ada di tinjauan literatur. Kayak gitu. Bu, Hmm? itu tiap variabel harus ada ininya, harus ada source-nya Bu. Iya, iya dong. Wajib. Wajib. Sistem informasi itu apa? Misalnya gitu, berdasarkan misalnya bla 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 harus ada citasinya. Nah, kemudian definisi lain bla 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 harus ada citasinya. Nah, gitu. Kemudian eh, kegunaan sistem informasi berdasarkan bla 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 harus ada citasinya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kalian memparafrase gini, kan ngambil nggak bisa memparafrase langsung kopas. Nah, itu nanti kalian kena plagiat. Nah, harus diparafrase, ya. Nah, untuk penulisan citasi, parafrase nanti kita bahas di hari Kamis. Gitu. Dan hitungannya gini, kalau kalian ngebahas satu variabel, paling nggak jangan satu paragraf ya, paling 2 atau 3 paragraf. Jadi, biar lebih banyak pembahasannya. Ya, jangan David, ya. Izin Bu, untuk citasinya itu nggak mesti dari jurnal kan ya, boleh dari kayak misalnya kalau framework kan dia punya dokumentasi kayak. Ya. Jadi kalau ngambil dari framework, kalau ngambil dari dokumentasi itu kita nanti eh, perlu kayak apa namanya, perlu ngasih di referensinya itu tanggal akses atau gimana gitu Bu? Nah, itu nanti masuknya ke Mendeley. Saya kebetulan nggak pakai Mendeley juga. Susah deh gini. Kalau reference manager tools pakai apa? Kamu pakai apa deh? Saya pakai Zotero, terus kalau untuk editor dokumennya saya pakai Google Docs. Google Docs ada nggak ya? Tapi kalau pakai Zotero, Zotero biasanya ada sih harusnya. Iya, Aksesnya kapan? biasanya diminta aksesnya kapan? Detailsnya itu isi aja semuanya biar nanti kedetek. Oke, baik, Bu. Gitu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Kalau Heeh. semisal dari style yang diarahkan oleh pembimbingnya bukan seperti yang contoh Ibu, semisal Heeh. ini saya boleh share screen terlebih dahulu, Bu. Gimana, Bu? Boleh, boleh. Bentar, saya stop share ya. Iya. Oke. Hmm. Oke, untuk reference ya, teman-teman di rubrik itu ada 15. Ya terlihat, Bu. Iya, terlihat. Misal style dari penulisan yang diarahkan oleh Pak Rojul seperti ini, Bu. Mm-mm. Tidak yang seperti yang dicontohkan oleh Ibu, itu style penulisannya saja nggak apa-apa ya, Bu ya, diterima dengan oleh kampus gitu, Bu. Boleh. Ya, Boleh ini aja ya? untuk memudahkan. Iya, boleh. Oh, oke, Bu. Itu aja, Heeh. Bu, pertanyaan. Ya.
Jadi sebenarnya teman-teman, style penulisan itu tergantung pada peneliti, kemudian dosen pembimbing ya. Kita itu hanya yang penting itu apapun ada istilah-istilah asing yang kita tuliskan di TA kita, itu kamu tuliskan di bab 2. Maksud saya seperti itu. Mau kamu ramu 2.1 tinjauan pustakanya ada definisi variabel, 2.2 teknologi yang dipakai apa aja lalalala. 2.3 tentang profil, 2.4 tentang apa, itu boleh. Yang penting adalah itu tadi ya, semuanya masuk di bab 2 gitu. Khususnya untuk ya apa yang belum proposal ya. Pasti nanti kamu sama pembimbingnya akan diarahkan ke penulisan bab 2-mu jangan kayak gini. Susah untuk dinilai, itu boleh ya. Jadi sesuaikan aja ya. Oke. Yang terpenting adalah variabel yang ada di sini harus masuk semua. Terus setiap pembahasannya paling nggak jangan satu paragraf ya, ada 2 atau 3 paragraf. Nah, seperti itu. Ya. Saya stop share. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Amin. Karena sudah 10:30 ya teman-teman. Silakan kalau mau isi presensi boleh. Di itu ya chatroom ya. Isi presensinya. Nah, tematika penulisan, paragraf kedua seperti ini, definisi variabel, teorinya, penjelasan terkait teknologi tools ya. Boleh. Nah, bab 3 nanti ada metodologi ya, tahapan penelitian, kemudian apa namanya? Ini rancangan penelitian. Rancangan penelitian boleh ada, boleh enggak ya. Jenis penelitiannya silakan nanti bisa dibaca. Jenis penelitian usahakan jangan jauh-jauh dari apa yang sudah ada di template TA ya. Kemudian metode analisis data kuanti atau kuali itu didasarkan pada apa? Pada testingnya. Kamu menggunakan wawancara atau kuesioner. Ya, karena ini metode analisis data, jadi penganalisis data terakhirnya pakai apa? Begitu. Pengumpulan data bisa observasi, studi dokumen, wawancara, kuesioner, eksperimen, dan lain-lain. Ya. Metode pengujian, pakai white book testing, black book testing, usability, atau yang lain-lain boleh, lingkungan pengembangan sama seperti yang lain. Ini bab berapa? 4. Oke. Ada pertanyaan? Bab 1, 2, 3? Langsung aja open mic. Nah, hal yang penting lagi yang perlu saya sampaikan sebentar aja mungkin ya, karena waktunya juga sudah habis. Teman-teman, untuk rubrik. Teman-teman jangan itu ya, dilupakan rubriknya ya. Rubrik ini sebenarnya adalah acuan penguji untuk menilai TA kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mendapat nilai maksimal, kalian cek rubriknya. Oh, ujian proposal. Saya harus ada judulnya, judul jelas enggak? Kayak gitu ya. Latar belakang saya seperti apa? Komprehensif enggak? Rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, sistematika. Bab 2, oh ada penjelasan definisi-definisi terkait dengan topik. Ada terkait teori keilmuan, penjelasan teknologi tools ya. Jadi kalau tadi dikasih tahu Zaki, itu sebenarnya pembimbing mengarahkan supaya nanti penguji lebih mudah menilai. Ada definisi topik permasalahan, oh ada di 1 poin sendiri. Teori keilmuan ada, teknologi tools ada, penelitian terdahulu ada, ya, kayak gitu. Penelitian terdahulu itu kalian paling enggak minimal 3 ya, tapi amannya 4 atau 5 gitu. Bisa sama seperti yang digunakan di latar belakang. Jadi ketika kalian cari satu TA sama pakai di latar belakang dan penelitian terkait ya. Kemudian banyak banget di penelitian lain itu yang mereka nggak mengulas ya. Jadi kan kalian itu
penelitian saya dengan penelitian lain bedanya di mana ya? Persamaannya gimana ya? Misalnya kalian mencantumkan 4 penelitian terkait. Nah, di bawah tabel itu tuliskan persamaan dan perbedaan penelitian kalian dengan penelitian pertama. Paragraf 2 bahas persamaan dan perbedaan penelitian kalian dengan penelitian lain yang kedua. Gitu, sampai 4. Ya, jadi ada 4 paragraf. Begitu. Jelas? Bab 2? Jelas, Bu. Ya. Bab 3, tahapan penelitian. Pakai diagram alir dan itu juga dijelaskan dalam paragraf. Ya. Kemudian jenis penelitiannya apa? Eksploratif, deskriptif, eksplanatif. Tapi kalau misalnya kalian memilih misal penelitian ini adalah R&D, tulis penelitian R&D itu menurut pakar itu apa? Dan sejauh mana penelitian R&D kalian? Ya. Itu untuk menambah nilai ini. Jadi kalau misalnya kalian penelitian saya ini penelitian eksplanatif gitu doang, ya udah nilainya bisa kurang atau cukup. Ya. Metode analisis data, kuanti atau kuali, sebutkan ya jenis datanya, cara prosedur analisis, seperti itu. Kalau baik ya sangat baik. Wawancara, pengumpulan datanya ya, lebih dari 1 nggak apa-apa, tapi buktikan. Misalnya saya melalui observasi. Observasi itu menurut pakar begini. Nah, sejauh mana observasi yang sudah kalian lakukan? Gitu. Daftar reference minimal 15 sumber rujukan ya, paling enggak ada 2 diantaranya dari penelitian dosen MS. Gitu. Dapatnya dari mana? Dari link yang saya kasih kemarin. Ya, mungkin juga kita bahas nanti di hari Kamis. Kemudian untuk penulisan ya bebas typo, ejaan, penulisan bahasa asing. Gunakan daftar reference, daftar isi otomatis, daftar gambar, ya penjelasan terhadap gambar dan tabel. Nah ini juga penting. Ketika nanti kalian mencantumkan gambar dan tabel, kan harus ada paragraf penjelasnya. Nah itu tuliskan. Berdasarkan tabel berapa? Tabel 2.1, tabel 2.3. Jangan berdasarkan tabel di atas, berdasarkan gambar di bawah gitu. Jangan ya. Jadi penunjukan tabelnya. Supaya ini nanti poinnya ada di 4. Gitu. Kemudian dokumen ya yang telah citasi pakainya standar IEEE. Oke, itu teman-teman ya. Banyak yang belum terbahas, hal-hal penting yang belum terbahas, tapi mungkin teman-teman nanti bisa lebih bahas lagi dengan dosen pembimbingnya. Pokoknya saya buka omongan ya. Ada pedoman, ada template, ada rubrik. Kalau kalian kurang paham bisa ditanyakan ke dosen pembimbing masing-masing. Ya. Jadi ini sebenarnya sih harusnya udah di-share oleh dosen pembimbing masing-masing. Cuma saya di sini ngebantu teman-teman yang mungkin belum menyusun bab 1, 2, 3 nih, tapi minggu depan harus sudah daftar proposal, ya kan? Nah, di sini ya, paling nggak 3 file itu semuanya sudah kalian lihat. Minimal dilihat. Ya. Maksimalnya ya diterapkan. Oke? Sejauh ini ada pertanyaan? Oh, sebentar. Ada yang tertinggal. Oh ini, rubrik. Tadi ada yang tanya ya, yang sudah ujian hasil. Ujian hasil itu daftar referensinya. Ini ujian hasil kan? Oh ya, masih 15 ya yang tadi tanya. Jadi di ujian hasil reference paling enggak sudah masih ada 15. Gitu. Sama. Ya. Bu, kalau lebih banyak ya lebih bagus menurut saya ya. Tapi nanti balik lagi ke penguji dan pembimbing. Begitu. Nah, oke. Mungkin itu ya teman-teman. Kemudian mungkin nanti flyernya untuk kuliah umum akan menyusul ya. Insya Allah nanti hari Kamis saya adakan kelas apa namanya kelas penelusuran informasi dan pencitasian penggunaan Mendeley ya. Tapi yang Zotero saya maaf sekali belum bisa memberikan arahannya karena saya sih pakainya Mendeley ya, bukan Zotero. Jadi saya nggak terlalu paham.
menggunakan Zotero, tapi teman-teman yang menggunakan Zotero bisa saling share ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada juga yang pakai Zotero kayak gitu. Nah, hari Kamis itu silakan yang mau join boleh itu. Tapi itu pengganti hari Senin ya. Jadi pengganti pertemuan 3 itu saya majukan di hari Kamis, karena di pekan ketiga kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada permasalahan, teman-teman sudah fokus untuk pendaftaran proposal. Mungkin lebih fokusnya adalah berprogres dan menyerahkan progresnya ke dosen pembimbing. Begitu.